Halo semuanya, saya Coach Leslie. Terima kasih sudah klik video ini. Saya mau share sedikit tentang apa yang saya dapat di sini ya. Saya mau membagikan 5 cara pasti supaya jadi Math Master. Ini pengalaman ini saya share karena dari experience saya sendiri. Saya mengajar lebih dari 10.000 jam dalam matematika dan mungkin lebih dari 1.000 murid di math di any kurikulum. Jadi saya mau share dikit. Ini saya nggak bermaksud menggurui atau gimana ya. Saya mau share aja gitu ya. Nah, gimana sih caranya ya? Saya mungkin gambarannya seperti ini ya. Nah, seringkali gambarannya kita dapat knowledge dari sekolah atau dari les, dari manapun, dari YouTube mungkin ya kalau kita sekarang. Nah, kadang kita tuh dapat knowledge-nya dan dengan experience mungkin kita lebih bisa, tapi kadang tuh ada bocor ya, ada bocor dan sehingga yang kita dapat jadinya sedikit doang gitu ya. Nah, saya bagiin ini basically 5 cara yang saya bagiin untuk cover up di sini. Mungkin karena kita kadang tuh nggak bisanya karena kurang fokus ya, atau nggak catat ya, atau nggak waktu, bahkan kadang ya fixed mindset, maksudnya tuh merasa udah bisa, sombong ya. Jadi saya mau bagiin dikit 5 caranya ini di sini. Nah, ini cara pertama yang saya mau bagiin kalian share-nya, yaitu knowledge-nya ini. Hati-hati dengan knowledge-nya sendiri. Kenapa maksudnya ini? Kalian misalnya bisa cari di YouTube, bisa cari di les atau di sekolah dimanapun. Nah, knowledge biasanya kita cuma dijelasin 20% dari waktu kita, ya. Tapi experience itu 80%. Maksudnya gimana ya? Ini teori, ini praktek, ya. Latihan soal atau bang soal gitu ya. Nah, dengan hasil yang benar kalau right knowledge, ini kalian mau ini apa ini? Knowledge yang benar itu harusnya 80% mempengaruhi 80% dari hasil kalian. Knowledge yang benar. Dan practice itu memperlengkapi kalian punya knowledge itu. Tapi kalau misalnya knowledge kalian kurang benar, maka hasilnya mungkin pengaruh 50% doang. Sisanya experience ya. Maksudnya apa? Ini lebih lama. Yang kedua, kalau kalian sampai salah mengenali knowledge-nya, diajarin salah ya, kalian butuh waktu latihan lebih banyak gitu loh ya. Tapi dengan knowledge yang benar, itu malah mempengaruhi 50% waktu kalian lebih efisien ya. Jadi hati-hati dalam milih knowledge juga gitu. Nah, itu cara yang pertama yang saya mau share. Sekarang saya mau share cara kedua, gimana cara Math Master. Kita lihat dari sini lagi tadi ya. Ini kata-kata ini, nggak fokus ya. Kenapa kita nggak fokus ya? Males ya. Memang nggak penting, math nggak penting. Mental abuse toward humanity, maths ya. Nah, kadang kita nggak fokus, emang karena kita nggak punya tujuan aja ya. Math itu nggak important, nggak penting kalau kita nggak punya tujuan buat apa belajar ini gitu loh ya. Nah, sekarang kalau kalian punya tujuannya, kira-kira university apa yang kalian mau masuk gitu ya, lebih jelas sekarang belajar math. Sekarang bisa jadi lebih fokus karena kalau kita punya tujuan. Nah, jadi untuk supaya kita lebih fokus, saran saya ini, kalau ini yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua nih ya, have a goal ya. Jadi math itu gak penting until you want what maths in your life gitu loh ya. Have a goal ya, gak sekedar goal doang, oke? Kalau goal doang sulit gitu ya. Mau saya gini ya, have a goal breakdown ya. Breakdown. Maksudnya gimana ya? Saya mau jelasin lebih lanjut sekarang ya. Nah, goal breakdown itu gak kayak gini ya. Dari 10 saya nambah terus, nambah 10, nambah 10, nambah 10, nambah 100 ya. Tapi kenyataannya kalau kita bikin goal ya harusnya gini jadinya ya. Jadi gini nih. Gitu loh naiknya ya. Awalnya kita udah usaha, ada hasil gitu loh ya. Gak ada hasil, lihat di sini, di bagian ini. Ini biasanya masa paling sengsara. Udah berusaha banget tapi nggak ada hasil. Iya, karena emang goal tuh biasa gitu. Kita masih menyesuaikan diri gitu loh ya, menyesuaikan diri. Nah, saya ada rumus nih untuk goal breakdown kita ya. Nah, ini rumus yang saya mau kasih nih ya. Itu rumusnya 1,26 pangkat 10 jadinya 10. Gimana caranya nilai 10 udah jadi nilai 100? Yaitu ini, kita tesnya eksperimennya kita usaha terus 10 kali.
Ini jangan di ujian ya, kalau bisa di latihan. Kalau di ujian berarti kita banyak banget tuh failnya ya. Nah caranya gini pertama kali, 10 tambah 20% terus, ini 12,6. Ya, jadi setiap kali kita usaha, tambahnya incer aja, tambah 20%. Kalau 10 jadi 12,6, gampang nggak? Ya lebih mudah, dibanding 10 jadi 20, ya lebih gampang ini gitu ya. Terus tambah 20% lagi, 15 ya. Ini nilai kita naik terus tuh, 20, 25,2, 31,75, 40 akhirnya. Dari 10 jadi 40, hebat. Dan naik 4 kali lipat hasilnya ya. 40, habis itu kita naik jadi 50,41, 50%. 63, 80, berhasil akhirnya 100. Ya, ini progresnya progresif ya. Jadi awalnya sulit jadi gampang ya. Tanpa 26% setiap waktu. Itu aja tugasnya ya. Goalnya kayak gini gitu loh ya. Jadi kalau sekarang, kalau kalian nggak punya goal, jadi nggak bisa fokus, sekarang jadi punya goal, lebih fokus, lebih gampang fokus ya, dan lebih rewarding, lebih seru dibanding game, betul ya? Nah sekarang cara yang ketiga. Cara ketiga ini yang saya suka nih, yaitu problemnya karena nggak catat ya. Ini seringkali biasa tapi nggak biasa gitu, karena ini efeknya lumayan signifikan karena nggak catat ya. Jadi pelajarannya itu nggak catat. Coba kita lihat dulu ya apa ya, caranya gimana ya. Note taking itu penting banget. Kita catat mistake notes kita catat apa yang belajar di sekolah. Ternyata kalau kita note taking, kita tuh bisa kerjain 90% of the job ya. Udah kerjain, itu kayak ngukir di otak gitu loh. Cobain deh kalau nggak percaya ya. Sisanya 10% lagi kerjaan kita yang nge-review catatannya itu gitu loh. Daripada kita baca terus, pusing jadinya. Ternyata cara revisinya catat aja gitu loh. Sisanya kalau main bebas gitu ya. Bisa dipakai waktu yang lain buat yang lain lagi gitu ya. Ini lebih efisien ternyata note taking itu. Tapi seringkali kita tuh males catat. Nah kira-kira gara-gara apa ya lebih males catat ya? Coba kalian pikirin kenapa ya. Kalau menurut saya alasan kita malas catat itu biasanya karena gini nih. Biasanya murid yang bilang pegel, capek tangan, ya, males jadinya, malas gerak, gitu ya. Males, jadinya nggak catat gitu ya. Atau lihat udah pegel, bisa juga nih lihat catatan temen, ya, udah jadi, yang rajin-rajin fotokopi bareng-bareng, ya. Yang kedua, itu gara-gara kita mau multitasking, ya. Multitasking maksudnya gimana? Karena mungkin kemarin zaman apalagi pandemik ya, online ya. Waktu Zoom, kita mau multitask, mau sambil main Mobile Legends misalnya, atau sambil main game lain. Jadi malah catat, susah fokus gitu jadi ya. Atau ngelakuin hal lain, mikir yang lain gitu ya. Karena kalau untuk catat, kita tuh harus fokus. Kalau waktu kita lebih efisien nih pakai jadi ya. Nah yang ketiga, kita sering kali malas gara-gara apa? Ini sering kali kita dibohongin sama diri sendiri ya. Buat apa catat? Ya, soalnya nggak bakal di-review lagi. Ya. Jadi di otak kita kayak ngomong, kayak kita tuh lebih pinter gitu, efisien. Buat apa catat? Karena nggak bakal review, ya. Gitu. Padahal ini penting banget ternyata ya, untuk supaya kita lebih efisiensi waktu kita. Gitu. Nah sekarang cara yang keempat. Nah ini karena kita nggak atur waktu ya. Atur waktu, sering kali kita tuh kayak nggak kerasa main game gitu loh ya. Karena nggak punya time management yang bagus. Nah ini sekarang time management nih, aku kasih tau kalian ya. Kita sekarang punya waktu yang sama, semua orang punya ya, yaitu 24 kali 7, 168 jam ya. Ini cukup banyak sebenarnya. Banyak tapi juga sekaligus sedikit. Kalau kita misalnya sering, saya pernah dengar ya, kayak ibu saya ya, one of my students yang gue tahu ya, mungkin dia untuk sekolah sebenarnya spend sama les-lesan ya, dia kerasa sibuk banget ya, kayak nggak ada waktu, tapi ternyata waktunya banyak banget ya, karena dia waktunya kayak gini nih spendnya 30 jam buat sekolah di sini ya, terus sisanya 40 jam buat main game. Terus juga mungkin buat kesehatan, tidur lamaan, bisa 60 jam. Wow, itu sendiri udah 130 jam tuh. Belum yang lain-lain, jadi nggak ada waktu buat yang lain. Ya bisa juga main game 50 jam, ya. Ya kalau bisa dibilang, kalau nilai jelek, ya
wajar gitu ya. Jadi jangan dipertanyakan. Nah sekarang saya mau kasih tau dulu nih, saya punya rumusan kira-kira yang bagus untuk optimal time spend. Jadi ditemukan oleh orang Amrik gitu ya, dari University di Amrik gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Tapi sebelum saya jelasin caranya, saya mau jelasin dulu ya. Jadi kalau yang saya bagiin kayak gini, ini sebenarnya prioritas gitu. Nah, tubuh kita tuh butuh spiritual, itu harusnya jadi prioritas. Ya, yang paling penting, prioritas pertama gitu harusnya. Habis itu relationship, health itu juga penting, karena kalau kita nggak perhatiin health, lama-lama juga sakit gitu ya. Terus money, itu juga penting ya. Entertainment, ternyata juga penting entertainment. Cuman nggak dalam batas yang terlalu banyak gitu ya. Dan juga properti, harta benda kita perlu di maintain juga, itu important juga ya. Nah, kalau gue pentingin game dulu, full, oh ya, game semua, entertainment ya. Terus sekolah, let's say ini sekolah, penting juga. Work, sama oke lah, money, ya termasuk, oh ya, part time job ya. Kita sekarang jadi nggak punya lagi buat relationship, buat keluarga, buat yang lainnya ya. Apalagi spiritual nih, karena kita nggak prioritasin dulu. Seharusnya prioritas waktu yang benar itu kita alokasi dulu. Jadi kita masih punya spiritual, masih tetap ikut oke, tapi terserah, tergantung belief kalian masing-masing ya. Atau kalau kalian bilang misalnya relationship penting tuh dengan keluarga penting ya, itu juga gede. Kalau kita main doang sama ini, jadi nggak ada waktu buat itu gitu ya. Nah, jadi ini prioritasnya harusnya time blocking dulu. Nah, jadi saya mau kasih tahu nih waktunya, bukan nggak boleh main ya, bukan nggak boleh main. Tapi kita mau achieve goal kita juga, tapi masih tetap main dalam waktu yang wajar ya. Karena kita juga butuh hiburan kan. Nah, ini saya ketemu nih ya. Ini dikasih tahu rumusnya nih. Rumusnya kurang lebih gini. Kalau kalian percaya tentang spiritual ya, berarti kita spend 15%-nya, 10%-nya maksudnya. Kayak sekitar 15 jam ya. Mungkin buat ke gereja atau ke masjid atau yang lainnya, wihara dan lainnya, oke ya. Dan untuk relationship ya. Relationship kurang lebih kita health dulu. Berarti kita health ada makan, health itu termasuk eat, exercise, sama sleep lah ya. Nah, sleep kurang lebih di sini dianjurin 49 jam. Kita tidur seminggu sehari 7 jam aja gitu ya. 49 jam ditambah makan sama exercise totalnya 25. Ini dia rekomennya seminggu sehari 1 jam aja olahraga. Gak usah banyak-banyak ya. Dan juga makan gitu ya. Kurang lebih untuk jaga segini lah ya. Untuk tidur juga. Nah, habis itu buat work money ya. Buat persiapan sekolah ya. Kalau biasanya kerjaan karyawan itu kurang lebih 40 jam seminggu. Kalau kerja kantor ya. Nah, untuk jadi excellent, sebenarnya kita nggak butuh banyak, butuhnya 60 jam aja. 60 jam buat kerja ya. Jadi kalau less than this, terus kita mempertanyakan, kok susah ya? Atau misalnya kerjaan, kok lebih dikit hasilnya? Ya, pertanyakan waktu yang kalian spend buat kerja atau cari uang gitu misalnya. Atau misalnya di sekolah kita spend waktunya berapa lama? Kalau hasilnya kurang baik, ya pertanyakan berapa waktu yang kalian spend sebenarnya gitu ya. Kalau mau pasti naik, ya spend waktunya 60 jam aja, gak usah kelebihan banyak gitu ya. Nah, terus untuk properti biasanya, kalau biasanya untuk orang dewasa, kalau kalian mungkin maintain kalian punya barang-barang, ya, misalnya iPad atau apa gitu ya, mainan gitu ya. Nah, habis itu kita juga buat keluarga, ya, keluarga kurang lebih 20 jam, ya 20 jam buat relationship, ya, sosial media, ya. Terus kita socializing with friends dengan family 20 jam. Itu lumayan banyak sih ya. 20 dibagi 7 kurang lebih 3 jam. Oh, 3 jam banyak sih ya. Ya kan? Di sekolah atau di itu. Nah, entertainment ternyata masih sisa 9 jam. Waduh, banyak juga kan? Sehari sejam mainnya. Ya cuman nggak puas mainnya. Ya bisa juga mainnya waktu weekend doang gitu kalau mainnya. 4 jam main. Wah, puas tuh baru ya. In total semuanya 168 jam. Dan ini cukup
untuk menjadi A-star students. Simple kan? Ya oke? Nah, itulah cara yang keempat, yaitu kita atur waktunya. Kadang kita sering kali ini, jadi kita cover di sini kalau nggak waktu-waktu supaya lebih efisien dapat knowledge-nya, gitu ya. Sekarang cara yang kelima, yaitu alasan kita nggak maksimal karena yang punya ini, fixed mindset. Nah, maksudnya apa sih fixed mindset? Tadi kan saya udah bilang ya, ini kayak sombong gitu orangnya. Coba kita dengerin ya. Apa sih yang fixed mindset ngomong? Nah, ini saya ambil dari internet ya. Fixed mindset bilang kalau dia fail, itu limit gua gitu ya. Itu kayak insult me kalau fail gitu ya. Terus my abilities are changing. Gua udah pinter. Saya udah pinter. Nggak bisa tambah lagi. Udah pinter. I'm good at it or I'm not. Feedback and criticism are personal to me. Kayak nggak suka dikritik jadinya orang. And fixed mindset itu dia nggak suka dikasih challenge, dikasih yang lebih sulit gitu ya. Kadang sering bilang gini, apa? Gak diajarin di sekolah, ya, gak mau kerjain gitu ya. Padahal challenge itu mungkin bisa bikin dia lebih baik gitu loh. Dia nggak mau coba. I stick to what I know. Dia kayak udah itu aja. Dia ngerasa udah pinter, stick to what I know. When I frustrate, I give up. Karena dia pikir dia tuh pinter gitu loh udah. Nah, kadang saya lihat tuh kesel gitu ya, kesel. Meskipun ya itulah orang baik, cuman ini sebuah decision ya. Kita lihat satu lagi lawannya apa? Nama lawannya tuh growth mindset ya. Nah, ini tuh sebenarnya sebuah pilihan dalam hidup kita gitu ya. Kita mau milih jadi fixed mindset atau yang kedua growth mindset namanya. Ini sering kali tuh penyebabnya karena kita sering muji diri sendiri atau sering dipuji orang tua gitu sih. Sorry ya. Sering kali karena tahu mikir kita tuh lebih tinggi dari orang lain gitu ya. Nah, itu karena penyebab sombong juga tuh karena mikirnya lebih pintar dari orang lain kadang gitu. Nah, ini yang growth mindset. Growth mindset itu bilang apa sih ya? Jadi daripada pikirnya failure is my ability, dia malah mikirnya gini nih. Failure itu justru my opportunity to grow. Ya, terus dibilang ya, kalau dibilang my abilities are unchanging, ya, di sini malah bilang my attitude and effort yang menentukan ability gua. Jadi attitude gua sama effort gua itu yang menentukan ability gua, bukan unchanging gitu. Terus daripada ngomong I'm good at it or I'm not, I can learn anything I want. Ya. Coba kita lihat sini ya. Terus feedback itu konstruktif. Challenge justru bukannya bikin gua kesulitan, malah help me grow. Karena grow itu sakit, ada pain-nya, ada stretch-nya. And I like to try new things, ya. And bukannya give up, tapi justru I'm inspired by success of other, ya. Kalian di sini, orang kalau kayak gini punya mindsetnya enak banget gitu loh. Enak diajak berteman ya, dan enak juga buat berkembang gitu ya. Yang ini stuck gitu ya, malah kadang tuh di sekolah tuh kalau kita lihat sebel gitu lihat ya kadang gitu ya. Nah, ini sebuah decision oke ya. Kita memilih growth mindset atau fixed mindset ya. Itu karena semua mikir lagi ya. Kita mikirin potensial kita yang udah jago atau kita mikirin effort kita tuh yang penting ya, effort kita. Jadi daripada kita mikirnya nggak bisa grow lagi, kita mikirnya kita masih bisa grow. And this could be your choice. Ya, gitu. Nah, dari semua itu, ya, setelah cover ini semua, jadi nggak fokus, goal breakdown, ya. Ya, kalau nggak catat, ya, kita cover up-nya dengan note taking, ya, dengan cara yang tadi kedua. Yang ketiga, ngatur waktu, kita punya time management yang bagus. Time management yang bagus, dan fixed mindset, kita punya growth mindset. Ya. Saya percaya gitu ya, ini cara 100% supaya kita dapat hasil yang paling maksimal. Karena apa? Karena kita dapat A-star, karena pelajaran sekolah jadi gampang. Ya. Ibarat aja kayak anak SMP ngerjain soal SD, atau ngerjain soal TK. Ya.
kita jadi lebih advance, sekarang lebih efisien ya. Jadi ini lebih maksimal, dan apapun jadi bisa kita achieve gitu, master ya. Ya. Dan inilah 5 cara pasti untuk menjadi master. Nah, segitu aja dari saya. Ini yang saya bisa share. Terima kasih.